motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Alhamdulillah, para staf dan para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan perdana pertama pembahasan tentang adab ya. Sebagaimana yang diamanatkan kepada kami untuk membahas tentang pembahasan yang penting tentunya kaitannya dengan adab. Adab yang itu semua wajib untuk kita amalkan, untuk kita pelajari agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari semua ibadah kita, dari semua amalan kita, yang dengannya kita mendapatkan banyak keutamaan, ganjaran, kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena sebab itulah perkataan yang sangat indah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, adapun pernyataan yang semisal sangat banyak sekali tentunya. Kata beliau rahimahullahu taala, ta'allamtul adaba bi 30 sanah. Sungguh aku telah mempelajari adab. Sungguh aku telah mempelajari adab selama 30 tahun lamanya. Wa ta'allamtul ilma bi 20 sanah. Kemudian setelah itu aku mempelajari agama, mendalami dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW selama 20 tahun lamanya. Jadi lebih panjang masa untuk mempelajari adab oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan tentunya para ulama yang semisal dengan beliau sangat banyak sekali memberikan perhatian besar tentang masalah adab. Adab. Karena inilah inti sari dari tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang sangat terkenal, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak. Karena adab itu sendiri salah satu cabang dari akhlak. Adab adalah salah satu cabang dari akhlak. Bahkan sebagian para ulama, sebagaimana disebutkan Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat, bahwasanya akhlak itu akhas, atau adab itu akhassu, lebih khusus daripada makna akhlak itu sendiri. Artinya adab, atau diistilahkan oleh para ulama lain disebut dengan as-suluk, itu suatu tata cara, adab, perbuatan, etika, itu juga disebut dengan akhlak, yang itu semua dibahas dalam agama kita yang disebut dengan adab. Jadi adab itu akhassu minal khuluqi was-suluki. Artinya dia lebih spesifik pembahasannya tentang pengamalan, langsung kepada tata caranya. Itu bedanya adab dengan akhlak. Adab itu akhas, atau lebih khusus, lebih fokus kepada pengamalan secara real. Cara-caranya seperti apa untuk mencapai kepada akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Tentunya adab sendiri adalah makna dari akhlak itu sendiri. Artinya tidak ada bedanya antara adab dan akhlak. Tetapi para ulama mengkhususkan adab agar kita mudah dalam memahami dan mendalami dalam mengamalkan untuk mencapai kepada akhlak yang mulia. Sehingga disebutlah pembahasan secara khusus, disiplin ilmu secara khusus, yaitu adab. Adapun akhlak itu sendiri juga disebutkan oleh Imam Al-Jurjani, begitu juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya akhlak itu artinya adalah ibaratun fahuwa ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatin tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa riwayatin. Beliau menyatakan bahwasanya makna akhlak itu adalah sesuatu yang keluar dari hati, jiwa seseorang. Perangai itu adalah suatu gambaran, ya, ungkapan yang ada di dalam hati seorang. Jadi perkataan kita, perbuatan kita, lisan kita, mata kita, tangan kita, semuanya lah ya dari anggota tubuh ini adalah cerminan pancaran keluar dari apapun yang ada di dalam hati kita. Ini hukum asalnya, ya, hukum asalnya. Karena tidak mesti orang yang terlihatnya baik itu pasti baik hatinya, nggak mesti, ya.
nggak mesti. Atau sebaliknya, orang yang terlihatnya tidak baik kemudian kita katakan pasti buruk hatinya, nggak mesti juga. Perlu penelitian lebih mendalam jikalau kita ingin meneliti melihat seseorang. Kalau kita bahas pembahasan khusus di dalam ilmu hadis disebut dengan jarh wa ta'dil, ilmu rijal, disebutkan pembahasan yang seperti ini, yang dimana mereka sangat-sangat, para ulama hadis sangat-sangat dalam membahas tentang sosok seorang yang diterima periwayatannya, yang dilihat betul perangai mereka, perbuatan mereka, dan kepribadian akhlak mereka yang ada di dalam hati-hati mereka. Jadi seperti itu. Maka pembahasan yang kita bahas ini sebenarnya termasuk yang berat ya, karena lebih kepada pengamalan, praktek. Adab itu, akhlak itu, makna lainnya adalah praktek. Karena tidak semua orang yang berilmu, tidak semua orang yang tahu kebenaran, tahu keburukan dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, kemudian dia mampu untuk mengemban amanah ilmu tersebut. Ada next lagi setelah itu apa? Diamalkan. Makanya di dalam Al-Quran ada kurang lebih 85 ayat. Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menyebutkan dan menggandengkan antara iman dan amal. Contohnya di awal di awal surat Al-Baqarah ayat 25. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian ditutup di akhir Al-Quran surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Diiringi dengan kata iman dan amal. Artinya apa? Adab akhlak itu lebih spesifik pembahasannya tentang amalannya, cara-cara, metode untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Dan ini berat, sebagaimana beratnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tentunya orang-orang Yahudi disebut maghdubi alaihim karena mereka tahu ilmunya, kebenarannya, tapi tidak diamalkan. Adapun Nasrani, mereka lebih bersemangat untuk beramal tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Jadi pembahasan tentang adab dan akhlak ini sangat-sangat penting sekali untuk kami pribadi, saya pribadi, dan khususnya kepada antum semua para pengajar ataupun staf, ustadz dan ustadzah di pondok kita ini, karena kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanat yang sangat besar, yang berat tentunya, yang jikalau amanat yang sekarang kita emban, yang sekarang kita pikul, diberikan, diserahkan kepada langit, bumi dan gunung, mungkin dan jelas sekali mereka tidak akan mampu untuk menjalankannya, mengembannya. Demi Allah, Allah abadikan kisah ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yashfiqna wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah yang berat ini, agama Allah Subhanahu wa taala yang harus diamanatkan, yang harus dijalankan kepada langit-langit, bumi dan gunung. Ternyata mereka fa'abaina, enggannya ini, menolaknya ini bukan maksudnya mereka durhaka, bermaksiat kepada Allah, karena mereka tidak mampu. Mereka tahu mereka tidak mampu dan Allah pun tahu mereka tidak mampu. Artinya walaupun fisik mereka jauh berkali-kali lipat dengan fisik manusia, yang dimana mereka tidak mampu mengemban amanah ini, sehingga amanah tersebut tanpa ditawarkan dulu terlebih dahulu, langsung Allah katakan kan ya, wahamalahal insan, Allah tidak langsung menawarkan, langsung diemban, langsung dipikul oleh manusia. Artinya kita mampu. Tentunya kemampuan kita dalam menjalankan amanah agama ini, amanah untuk mendidik, mencetak generasi umat Nabi Muhammad SAW ini berat. Walaupun berat, jikalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Dan jangan pernah sedikit pun kita tawakal kepada kepintaran kita, kehebatan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita dalam menyampaikan, mengajarkan kepada mereka, anak didik kita semua. Jangan pernah sedikit pun kita sandarkan kepada kemampuan kita masing-masing. Demi Allah, semuanya itu murni dari Allah. Nggak boleh kita tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kegagalan seorang hamba dalam rangka menjalankan amanah dalam mendidik anak-anak didik mereka, murid-murid mereka, karena disebabkan mereka gagal dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab utama.
Nah, ini salah satu adab yang perlu kita perhatikan, yaitu adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, pengantar. 14.42, berarti kira-kira 14.50 lah Ustaz ya. 14.50 ya. 55, oke. Itu pengantar perbedaan antara adab, suluk, akhlak, kemudian urgensi pentingnya seorang hamba memperhatikan tentang perkara adab dan akhlak ini, karena itu lebih kepada amalan, amaliyah, disebut dengan amalan soleh. Jadi ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali seorang hamba mengamalkannya, dan itu syarat kedua agar kita beruntung, berhasil, tidak merugi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin, semua manusia mayoritas kebanyakannya rugi dunia akhirat. Nah, agar kita tidak rugi dunia akhirat, harus kita tunaikan 4 poin yang Allah sebutkan setelah itu, pengecualian setelah itu, illal ladzina amanu, orang yang berilmu artinya beriman. Ilmu adalah iman, iman adalah ilmu. Enggak mungkin seorang itu bisa beriman kecuali dia berilmu. Dengan ilmu yang benar tentunya, sehingga dia sampai kepada tingkatan iman, yakin. Baru setelah itu dia dituntut untuk menunaikan hak yang kedua, hak Allah yang kedua, wa amilus sholihat. Dia tunaikan, dia kerjakan. Nah, ini yang berat. Ya, inilah tantangan pertama seorang hamba untuk menunaikan makna akhlak itu sendiri, adab itu sendiri. Wa tawassaw bil haqqi, dan menebarkan saling menasihati akan kebenaran, mendakwahkan agama ini, begitupun juga mendidik orang-orang yang Allah berikan amanat kepada kita untuk kita didik. Kemudian yang terakhir, sabar, saling menasihati untuk sabar. 4 kunci inilah seorang hamba akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan insyaallah taala dunia dan akhirat. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah inti dari kajian kita yang insyaallah akan saya sebutkan kitab yang cocok pantas, karena memang insyaallah kedepannya kita akan fokus membahas tentang adab ya. Yang awalnya sebenarnya niatnya membahas tentang manhaj ya. Ternyata ada usulan lagi untuk fokus kepada pembahasan adab. Ya, insya Allah nanti kita singgung-singgung sedikit lah poin-poin penting untuk melanjutkan pembahasan manhaj yang telah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita masuk kepada intisari makna ataupun hakikat dari adab itu sendiri. Jadi para ulama membagi adab itu banyak sekali sebenarnya. Saya sebutkan 2 kelompok besar, 2 pembagian besar, bab besar dari pembahasan adab itu sendiri. Yang pertama, adab seorang hamba terhadap ilmu agama itu sendiri, disebut dengan adabul alim wal muta'allim. Orang yang belajar, ya orang yang mengajarkan ilmu agama dan yang mempelajari ilmu agama. Itu ada adab-adabnya, itu ada step-stepnya, tata caranya. Seperti apa sih seorang hamba diberikan kemudahan taufik untuk mengajarkan agama ini dan mempelajari agama ini. Itu ada buku-buku khusus. Ada buku-buku khusus dan buku yang sangat bagus sekali yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang dulu saya pernah ajarkan di salah satu pondok Zadul Ma'ad. Saya sampaikan kitab ini sangat bagus sekali, yaitu Ta'dhimul Ilm. Itu Masya Allah sangat-sangat bagus sekali nasihat yang beliau sampaikan di dalam kitab tersebut, yang insya Allah saya yakin antum semua pernah mempelajarinya dan membacanya. Itu sangat bagus sekali. Ringkas masalahnya, singkat. Kemudian pembahasan yang bab besar yang kedua dalam masalah adab adalah adab keseharian, termasuk muamalah, termasuk keberadaan kita di pondok pesantren ini, yang dimana kita harus berinteraksi. Bisa jadi interaksi kita antara anak didik murid kita, atau sesama kita antar guru, antar ustadz-ustadzah, begitupun antara kita bawahan dan atasan. Itu detail disebutkan oleh para ulama dari dalil yang begitu banyaknya tentang adab keseharian seorang muslim. Dari 2 bab pembahasan besar ini tentang adab ataupun akhlak. Jadi intinya pada dasarnya tadi kan sudah saya sampaikan, adab akhlak sebenarnya maknanya sama saja, tapi para ulama membagi pembahasan poin-poin yang berbeda antara akhlak dan adab itu sendiri. Ya. Sehingga kita lebih memfokuskan pembahasan adabnya, tidak kepada pembahasan akhlaknya. Insya Allah jika selesai kita bahas tentang akhlaknya. Seperti itu. Nah, dari kesemua makna adab di dalam agama kita ini, dalam syariat Islam ini, dari kesemuanya, ada adab yang paling penting,
yang kebanyakan di antara kita lupakan, kita abaikan, kita merasa tidak penting untuk membahas itu dan mengamalkan, mempelajari adab tersebut, adab yang sangat terpenting. Adab apa kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau ada hadiah dari pondok nanti dikasih insya Allah ya. Kalau ada ya. Ada yang bisa menyebutkan? Adab yang paling penting, nomor 1, tidak boleh tidak. Entah kita mau bahas tentang adab nuntut ilmu, adab mengajarkan ilmu, adab tentang keseharian seorang muslim ataupun muslimah, bangun tidur sampai tidur lagi. Ada satu adab sebagai pondasi itu semua. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa zawwajakallahu tsaniya wa tsalitsa wa rabi'ah. Amin ya rabbal alamin. Enggak masalah. Oh. Jangan dimarahi ya. Enggak tahu ya. Istrinya enggak tahu siapa yang jawab tadi. Kasih hadiah ya nanti ya. Insya Allah kalau ada hadiah insya Allah dikasih. Masya Allah, bagus banget. Adab kepada Allah. Artinya seorang hamba kalau beneran hubungan dia sama Allah itu bagus, insya Allah sama hamba-hamba Allah bagus. Contoh. Apa ya? Nggak amanah, mohon maaf ya. Mungkin juga Anda pernah melakukan, ataupun juga sebagian antum pernah lakukan. Masalah kehadiran misalkan. Ya kan ya? Kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, kita nyuri-nyuri, kalau kita takut ya kita nggak akan nyuri-nyuri, kita betul-betul sesuai dengan SOP. Nah, kalau kita takut sama Allah, artinya apa? Memang atasan nggak tahu. Kita bisa nyuri-nyuri, apalagi Masya Allah, pendidikan kita di sini, pondok pesantren kita di sini nggak terlalu nggak terlalu ambil pusing, nggak terlalu kaku, memberikan banyak kelonggaran, kemudahan. Nah, kita manfaatkan untuk nyuri-nyuri atau bahasa kasarnya itu berkhianat. Artinya ketika kita melakukan itu semua, seakan-akan kita tidak mengenal Allah, kita tidak beradab kepada Allah. Yang mengadab itu memang bukan mereka-mereka dari manusia yang kita khianati. Yang mengadab itu Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampaknya sangat bagus sekali ketika seorang hamba memiliki pondasi besar ini, pondasi adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul mengenal Allah, mengerti tentang Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak poin-poinnya adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia terapkan betul, insya Allah mudah baginya untuk beradab kepada makhluk. Beradab apa? Kepada makhluk. Banyak contoh-contohnya di lapangan, tentunya kita lihat orang-orang yang bermudah-mudahan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran, kezoliman. Artinya dia nggak takut sama Allah. Dia melakukan kezoliman. Artinya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adab dia kepada Allah bermasalah. Walaupun ada juga sebagian orang adabnya sama manusia makhluk, Masya Allah, bagus, santun, sopan, menghormati betul. Ya, tetapi hakikatnya kebaikan dia kepada makhluk tak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak beradab kepada Allah, memahami tentang Allah, tentang adab yang salah, akhlak yang salah kepada Allah. Dia tidak sholat, tidak menunaikan hak-hak wajib yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan dia kepada makhluk itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, haba'an manthura, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sehingga perlunya kita memahami terlebih dahulu adab-adab yang wajib untuk kita ketahui, yang ana yakin betul antum semua tahu betul apa saja poin-poin adab tersebut yang harus kita perbaiki antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang setelah kita mempelajari adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah demi Allah, mudah insyaallah taala untuk kita merealisasikan, mengamalkan adab-adab kita, keseharian kita, sesama kita, dan seluruh pembahasan tentang adab, insyaallah mudah demi Allah mudah. Nah, walaupun insyaallah saya yakin antum semua pernah mempelajarinya, pernah mendengarnya, mengetahuinya tentang adab-adab seorang hamba, seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya apa yang akan saya sampaikan ini sebagai murajaah, pengulangan, pengingat untuk anak pribadi juga sama.
Kita saling menasihati. Cuma hanya saja bedanya saya duduk di sini, antum duduk di situ. Sama saja kita ini sama-sama apa? Belajar, nggak ada perbedaan di antara kita. Hanya Allah yang mengetahui perbedaan di antara kita. Seperti itu, ya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bersama tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia berusaha untuk menjaga hatinya. Dan ini pertama kali disebutkan oleh banyak para ulama dari kitab-kitab adab mereka. Seorang hamba betul-betul memperhatikan hatinya terlebih dahulu. Maknanya banyak sih sebenarnya, salah satunya adalah berusaha untuk mensucikan, membersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran, noda-noda. Banyak caranya, yaitu berusaha meninggalkan yang haram-haram. Apalagi banyak-banyak istighfar. Seorang ustadz atau ustadzah, seorang pengajar, kalau nggak banyak istighfar itu masalah dalam sehari semalamnya. Gini, demi Allah ini sering saya rasakan. Ketika saya gabut, tahu gabut? Apa gabut? Tahu ya gabutnya? Apa itu? Agak-agak gimana gitu pikiran gitu ya? Entah ada beban atau apa, agak capek atau pusing. Nah, pada saat itu saya dituntut untuk menyampaikan ilmu. Astagfirullah. Apa? Aman? Aman? Anak-anak ya? Bocil-bocil? Hah? Oh, kipas angin. Nggak ngenain ini? Yang di bawah ada yang kena? Ada yang kena? Dilihat di itu apa, diperiksa. Berdarah? Baik. Kita berlindung dari syaitan, dari golongan jin ya. Ya bisa jadi memang rusak atau apa ya, Allah tahu. Ada yang ini? Ada yang kabel? Oh, memang kendor. Oh, kabel ya. Ya dah, qadarullah. Baik. Intinya ada selain kita yang duduk bersama kita ya. Malaikat, dari jin juga yang mengambil faedah dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik. Ya, banyak-banyak istighfar karena ketika seorang hamba, ya kayak tadi saya contohkan saya tadi ya, ketika ingin menyampaikan suatu ilmu, ketika ada suatu dosa yang membuat kita bingung, stres dan seterusnya, maka dengan istighfar itu Allah akan memberikan kemudahan. Allah buka wawasan kita, pengetahuan kita, diberikan kemudahan untuk kita menyampaikan ilmu itu sendiri. Untuk diberikan kemudahan dalam rangka memahamkan ilmu yang kita sampaikan, apalagi kita adalah sebagai pengajar di sini. Maka oleh karena sebab itulah, kembalikan semuanya itu ke dalam hati kita masing-masing. Kita berusaha untuk menata hati kita masing-masing, dan habis waktunya sebenarnya banyak ya, insya Allah akan kita bahas lagi tentang masalah hati ini, karena itu ada pertama kita yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 55 pas kan? Silakan jikalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Anda bukan mau bertanya di sini saja, Ya. cuma mau menyimpulkan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Karena pembahasan kita tentang adab. Jadi intinya kalau adab kita ini pengen baik, pengen bagus, maka kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun ada juga orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, namun baik akhlaknya, adabnya kepada manusia. Namun ini sedikit. Tapi pada umumnya adalah apabila hubungan orang itu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah secara otomatis adabnya pun terhadap manusia juga akan bagus. Gitu. Betul, insyaallah. Masya Allah. Itu kata kuncinya, Masya Allah. Bagus banget dari kesimpulan Ustaz Dika Barakallahu Fiik. Jadi jikalau kita melihat, atau kita sendiri lah, nggak usah melihat orang lah ya. Ketika kita berperangai, berperilaku adab yang kurang bagus, akhlak yang kurang bagus, artinya kita seakan-akan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena tindak tanduk kita itu tidak terukur ya. Tindak tanduk kita itu tidak terukur.
Kalau seorang hamba betul-betul takut kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT, dia takut ingin menyakiti orang lain dengan kata-katanya, lisannya, perbuatannya, dia takut pasti. Dan itu banyak orang-orang yang tidak terlalu perhatian tentang masalah ini, hubungan dia dengan Allah SWT. Dan itulah salah satu keberkahan seorang hamba ketika dekat kepada Allah SWT dan mengenal Allah SWT. Seperti itu, Allah Ta'ala alam. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah. Saja jika memang tidak ada yang perlu disampaikan, pertanyaan, maka insyaallah taala kita akan fokus pembahasan tentang apa yang tadi yang saya sampaikan terakhir tadi untuk pertemuan berikutnya, untuk sebagai pondasi agar kita tetap bersemangat dalam rangka menuntut ilmu agama, walaupun sekarang status kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ustadz ataupun ustadzah, tetap kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, belajar bersama. Kita lihat ya, sekarang ini kan akhir-akhir ini kan banyak daurah-daurah ya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat, Masya Allah, doktor-doktor yang terkenal di Indonesia ini ikut daurah, mendengarkan kajian lagi bersama syekh-syekh yang datang, ya seperti kemarin di Palembang, begitu pun ada di Solo, kemudian di Bogor, Masya Allah. Mereka menunjukkan bahwasanya ilmu itu tak bertepi. Yang dulu pernah saya sampaikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masih ingat nggak? Menuntut ilmu itu arba'atu arba'. Thalabul ilmi arba'atu arba'. Ada 4 bagian. Yang paling tinggi itu artinya keberkahan, puncak-puncak keberkahan seorang hamba menuntut ilmu adalah annahu dhanna jahilan. Dia meyakini bahwasanya dia adalah seorang yang jahil. Jadi semakin dia dalam mempelajari ilmu agama, semakin merasakan kejahilannya. Paham? Sadar betul selama ini banyak ilmu yang belum diketahui. Ketika kita nggak ngaji, nggak belajar, kan nggak ketahuan jahil kita di mana. Betul? Betul bener? Ketika belajar, baca lagi, belajar lagi, ngaji ini, ngaji itu terus. Oh iya ya, baru nyadar ternyata ilmu ini sama sekali sebelumnya belum diketahui. Nah itulah seorang hamba kalau semakin belajar, semakin tahu kalau dia banyak nggak tahu. Ketika dia merasa tahu, sok tahu, itulah orang asli jahil. Ya, seperti itu. Semoga Allah SWT mengangkat kejahilan kita kepada kita semua dan seluruh keluarga yang kita cintai, sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.